Ya, terkait dengan kejadian ini ya, kita sekarang lakukan penilaian untuk BUD di 28 puskesmas. Karena sebenarnya puskesmas kita itu ada 47. Nah, 19 sudah BUD sejak tahun 2017 kemarin ya. Nah, kita pastikan ini untuk tahun 2025 per Januari nanti itu 47 puskesmas sudah BUD. Tapi hari ini kita melakukan penilaian untuk bagaimana Badan Layanan Umum Daerah Kota Makassar di 47 puskesmas yang merupakan layanan kesehatan di Kota Makassar itu menjadi perhatian kita, perhatian pemerintah Kota Makassar, di mana 47 puskesmas nantinya bagaimana mereka bisa memampukan diri dari segi finansial, karena kita tahu bersama bahwa untuk dana APBD ya, dana APBD itu biasanya kita dapatkan di bulan 2 atau bahkan bulan 3. Nah, dengan adanya BUD di semua puskesmas ini mereka bisa mengatur terkait dengan apa rencana-rencana yang akan mereka lakukan di Januari. Jadi bagaimana terkait dengan finansialnya yang mereka pastikan itu harus mereka bisa jalankan. Karena yang namanya layanan kesehatan ya harus tidak boleh ada tidak ya. Contoh tidak boleh ada tidak ada obat di puskesmas, dan kesiapan SDM juga yang tidak bisa diakomodir mereka bisa akomodir oleh BUD. Nah, kami berharap dengan dokumen-dokumen yang kita sudah pastikan, karena ini kita pendampingan dengan BPKP Sulsel Provinsi itu sejak Januari 2023 kita sudah pendampingan ya. Jadi berharap dokumen-dokumen yang harus dipastikan terkait dengan perwali-perwali itu sudah kita maksimalkan. Nah, ada satu hal yang kami akan maksimalkan nanti di lapangan terkait dengan 47 puskesmas BUD ini adalah perwali kerjasama. Ayo dan semua puskesmas harus berinovasi terkait dengan bagaimana meningkatkan pendapatan yang ada di puskesmas. Karena seiring dengan pendapatan yang meningkat, pastinya juga berkontribusi terkait dengan kesejahteraan segalanya. Di samping itu juga bagaimana ketitipan terkait dengan SDM dengan alat prasarana yang mereka butuhkan itu tidak ada terkendala dengan adanya pembiayaan dan layanan umum daerah Kota Makassar. Nah, begitu ada layanan ini, kami berharap 47 puskesmas juga meningkatkan layanannya ya, dari apa yang mereka capai tahun ini yang mereka harus capai tahun berikutnya lebih maksimal lagi. Nah, ada satu indikator yang sangat penting ya. Sebenarnya di beberapa indikator ini terkait dengan layanan ini ada yang sangat-sangat kami tekankan itu terkait dengan standar pelayanan. 12 indikator di standar pelayanan minimal kesehatan itu begitu mereka mencapai 100% maka terdongkraklah kesehatan Kota Makassar ke arah lebih baik. Karena 12 indikator ini ya sudah mayoritas yang mereka lakukan untuk layanan kesehatan secara umum. Itu yang menjadi alasan kenapa kita dorong 47 puskesmas untuk layanan umum daerah. Sejauh ini kesiapan puskesmas di... Nah, kalau terkait kesiapan yang mereka sudah siap sejak Januari 2023 ya, karena kita didampingi oleh BPKP, jadi mereka sudah kurang lebih 30 kali mereka sudah diarahkan, didampingi terkait dengan apa yang menjadi perhatian penuh terkait dengan dokumen-dokumen untuk memaksimalkan layanan BUD. Nah, pastinya yang namanya juga baru ya, kita tidak bisa langsung 100% ya. Jadi step by step terkait dengan intinya hari ini kita sudah melakukan penilaian penetapan badan layanan umum di 28 puskesmas, artinya 47 puskesmas sudah harus go untuk memaksimalkan terkait dengan apa yang menjadi perhatian untuk meningkatkan layanan di semua puskesmas yang ada. Bu, artinya puskesmas ini sudah bisa merekrut tenaga-tenaga swasta non-ASN, Bu? Boleh, dari layanan BLUD-nya ya. Jadi makanya puskesmas diminta start awal itu ayo dong inovasi untuk pendapatannya, inovasi untuk mendapatkan pendapatan, di mana pada saat pendapatan meningkat mereka bisa melakukan apa saja. Terkait rekrutmen SDM mereka bisa lakukan, misalnya mereka butuh dokter 5 ya, di puskesmasnya masih ada 4 ya, satunya ini tidak ada lagi yang bisa mereka rekrut dari APBD dari pemerintah kota, yang mereka bisa menswastakan itu yang satu orang merekrut dengan pembiayaan BLUD. Jadi terkait dengan bagaimana sarana prasarana, bagaimana dengan SDM nanti ke depan itu bisa mereka akomodir sepanjang mereka bisa berinovasi. Karena dokumen-dokumen terkait dengan apa yang kami maksimalkan itu sudah kami penuhi untuk bagaimana pendampingan kemarin. Ya. Oh, jadi puskesmas bisa buat daycare misalnya, Bu? Untuk daycare yang perawatan baby, spa baby misalnya. Oh, kalau itu tidak seperti itu. Ya, tidak seperti itu. Tidak juga bahwa dia BLUD dia bisa merangkum semuanya.
tidak seperti itu. Jadi hal-hal teknis yang mereka bisa adakan adalah misalnya kekurangan obat. Yang kita tidak tahu stok obat ya, stok obat yang ada di dinas kesehatan, karena kan dinas kesehatan yang menganggarkannya ceritanya yang menganggarkan obatnya. Dan ternyata di perjalanan waktu itu ada obat yang misalnya satu ini kehabisan, mereka bisa mengadakan. Jadi tidak ada lagi karena janji layanan dari BPJS bahwa pasien datang dan pulang itu harus gratis, tidak boleh ada diperjualbelikan. Jadi kalau tidak ada anggaran dari BLUD-nya, mereka mengambil dari mana? Betul. Ya, karena mereka juga harus komit dengan janji layanan yang ada. Janji layanan itu harus dia penuhi. Karena kapan tidak penuhi janji layanannya, maka BPJS bisa menilai bahwa tidak sesuai dengan komitmen pelayanan yang ada berdasarkan kapasitas yang mereka dapat. Ya, jadi mereka ini setelah BLUD, mereka sudah bisa dapat dua pembiayaan. Satu pembiayaan dan kapitasi untuk memenuhi bagaimana fungsi bagaimana operasionalnya dan bagaimana jasa medisnya. Dari BLUD juga bisa dipenuhi. Ya, jadi sudah dua anggaran yang bisa mereka kelola untuk memaksimalkan layanan yang ada. Berarti fokus ke pelayanan dasar. Fokus ke pelayanan dasar kan KTP ya, KTP harus fokus ke pelayanan dasar. Jadi harapan saya ini bagaimana mereka semuanya yang mulai dari puskesmas sampai dengan jajarannya itu berinovasi meningkatkan pelayanannya dengan mendekatkan pendapatannya pada saat BLUD mereka sudah juga berjalan di 2020 insya Allah. Tadi saya minta daftar yang 28. Boleh nanti di salah satu stasiun. Oke. Ya, sedikit yang penghargaan yang baru-baru diterima. Nah, penghargaan yang kemarin adalah kawasan Amparoko ya, dari 545 ya, saya lupa itu kabupaten kota, 29 kabupaten kota yang mendapat penghargaan pada saat Adinkes Pentaloka di Yogyakarta. Alhamdulillah kami sangat mengapresiasi juga terkait dengan kerja lintas sektor ya, SKPD terkait bagaimana kawasan Amparoko ini perdanya sejak tahun 2013 dan kita dimaksimalkan sama-sama. Nah, ke depan bagaimana terkait dengan penghargaannya ya pastinya kami beberapa SKPD yang terlibat yang di mana ketua Satgas itu adalah Pak Sekda, itu kami selalu berkolaborasi untuk mempertahankan ini ya, walaupun memang masih sangat banyak yang harus kita maksimalkan terkait dengan kawasan Amparoko, karena kawasan Amparoko itu bukan berarti bahwa kita melarang merokok, tapi kita melarang di tempat-tempat yang sudah diatur oleh Perda ya, karena Perda yang mengatur. Kenapa seperti itu? Karena yang kita khawatirkan adalah para perokok pasif ya. Nah, kalau contoh misalnya orang yang mau datang ke Car Free Day ya, yang harusnya menghirup udara segar, ada yang merokok, yang kena lah yang tidak merokok, itu yang kita cegah. Kenapa sampai ada aturan seperti itu ya, Perda yang mengatur untuk tidak merokok di tempat-tempat umum. Ya, mudah-mudahan apa yang menjadi apresiasi untuk Kota Makassar, kami lintas SKPD bisa mempertahankan itu. Kami berharap juga bagaimana masyarakat juga ya terkait dengan Perda tersebut, karena kami sudah sosialisasikan di mana-mana terkait dengan itu. Terakhir Bu Kadis, himbauan kepada masyarakat terkait penghargaan yang baru-baru terima mungkin ada. Iya, pasti kami menghimbau kepada seluruh warga masyarakat warga Kota Makassar terkait dengan Perda KPR yang sudah kita sosialisasikan untuk jangan merokok di tempat-tempat umum yang sudah diatur oleh Perda KPR. Silakan merokok, tetapi jangan di tempat-tempat yang sudah kita atur. Nah, bagaimana juga trik-triknya untuk tidak merokok itu bisa kita konsultasikan ke 47 puskesmas. Kami ada alat CO analyzer untuk memantau kadar CO di dalam paru-paru. Itu bisa kita. Jadi boleh datang ke puskesmas bila ada niatan untuk berhenti merokok ya, karena memang berhenti merokok itu tidak bisa dari kami ya, dari niatnya para perokok. Jadi kalau memang mau berhenti silakan, tapi kalau tidak bisa berhenti, tolong jangan merokok di tempat-tempat yang sudah diatur untuk menyelamatkan perokok-perokok pasif yang terpapar. Baik, terima kasih banyak.